kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, tadi sudah sedikit ataupun sebagian kita dengarkan tausiah dari Kang Rasti terkait dengan takdir versus ikhtiar. Nah, seperti apa sih Islam itu mengatur takdir dan juga ikhtiar? Mana nih yang didahulukan? Lebih lengkapnya, yuk sama-sama kita dengarkan lanjutan tausiah dari Kang Rashid berikut ini. Silahkan Kang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Kayasir dan teman hati rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar dan takdir. Tadi disampaikan, Kang Rashid menyampaikan bahwa takdir memunculkan ikhtiar. Kenapa muncul ikhtiar? Pada hakikatnya takdir itu utuh 100%. Cuman untuk lebih detailnya, karena berbagai pakar, berbagai ahli tafsir, ahli hadis, ahli akhlak, ahli tauhid mengkupas tentang makna takdir yang harus kita imani. Karena mengimani takdir, qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Tetapi memahami ini cukup panjang, membangun sebuah pemahaman yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Takdir itu adalah hukum Allah. Dunia ini kenapa rapih sampai sekarang? Gunung rapih, lautan rapih, langit rapi, kemudian sungai rapi. Di dalam gunung ada sebuah tempat untuk menyimpan air. Di padang pasir ada minyak bumi. Di lautan ada ikan fresh untuk kita makan. Kemudian di padang ada padi, ada tanaman dan sayuran. Di gunung ada udara yang segar. Itu semua ada yang ngatur. Ada yang atur. Maka dunia ini diatur oleh dua hukum. Satu hukum sunnatullah, yang kedua hukum inayatullah. Sunnatullah sering dikenal dengan hukum alam atau natural of law. Api punya hukum, punya takdir, punya ukuran, dia panas. Air punya hukum, punya aturan, punya takdir, dia dingin. Oke. Orang yang mengenal takdir ciptaan Allah, maka dia selamat. Kalau dia tidak tahu karakter api, kalau dia tidak tahu ukuran karakter api, maka dia akan terbakar oleh api. Maka semakin kita memupuk diri, memahami takdir, ukuran, karakter makhluk-makhluk Allah, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Itu hukum alam. Di sisi lain adalah hukum inayatullah. Ini diberikan kepada orang yang sangat taat kepada Allah. Inayatullah, pertolongan Allah. Maka oleh karena itu benar sekali, takdir itu terbagi dua jenis. Ada takdir itlaki, ada takdir ikhtiari. Contoh takdir itlaki adalah saya lahir tidak memilih. Saya jadi laki-laki lahir, tidak pesan ke Allah, saya lahir menjadi laki-laki. Pernahkah di muka bumi ini memilih sesuai dengan dia lahir sebagai perempuan, ya perempuan. Kemudian matahari terbit di timur, kemudian dia terbenam di barat. Itu adalah takdir itlaki. Tidak ada kemampuan orang untuk mengubah itu. Tetapi di antara takdir itu ada takdir ikhtiari. Takdir ikhtiar itu dia memilih. Contoh benar sekali. Selain manusia tidak dikasih otoritas untuk memilih. Lihat matahari, Allah tidak berikan takdir ikhtiari kepada matahari. Tidak dikasih ikhtiar kepada matahari. Kenapa? Coba matahari tidak bisa memilih. Dia diciptakan harus terbit di timur, harus tenggelam di barat tiap hari. Matahari tidak memilih, ya Allah, bolehkah aku hari ini ikut belasungkawa, ikut duka cita atas mewabahnya COVID-19 ini, saya tidak terbit terlebih dahulu ya. Tidak bisa memilih, dia tetap harus terbit. Api harus panas, air harus dingin, dia tidak bisa memilih. Tetapi hanya manusia yang dikasih oleh Allah pilihan. Manusia di Allah pilihan. Itu kemuliaan, kemurahan Allah kepada yang namanya manusia. Manusia karena dipersiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka selain manusia, semua mengabdi kepada manusia. Gunung diciptakan Allah untuk manusia. Lautan diciptakan Allah untuk manusia, diatur oleh khalifah. Maka dikasihlah dia memilih. Maka selanjutnya benar sekali. Apa
kemampuan kita dalam konteks takdir dan ikhtiar, maksimalkan pilihanmu di 3 hal. Maksimalkan pilihanmu di 3 hal. Pertama, berikanlah kepada Allah kemampuan engkau munajat doa kepadanya. Berikanlah kepada Allah ibadah yang terbaik. Berikanlah kepada Allah ikhtiar yang maksimal. Ini silakan kau memilih bagaimana ikhtiar yang terbaik. Ada ikhtiar yang biasa-biasa aja, ada yang ikhtiar kayak seperti tadi seorang pemulung menjadi miliarder, dia ikhtiar manjada wajada, dia berikan usaha terbaiknya. Maka nanti Allah tentukan. Tugas kita, kenapa Allah memberikan pilihan itu? Karena kita tidak semua mengetahui semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kulit pisang. Kulit pisang punya takdirnya, punya ukurannya, dia licin. Dia tergeletak di lantai. Kita bisa memilih kalau menginjak dia terpeleset, karena karakter pisang tidak bisa diubah, ukuran takdir pisang. Supaya selamat dari licinnya pisang, engkau lewati, langkahi, jangan sampai engkau menginjak kepada kulit pisang. Itu namanya memilih, menginjakkah atau melangkahinya. Itu ikhtiar namanya. Ikhtiar. Oleh karena itu benar sekali, maka kapasitas kita harus di-upgrade, mengetahui takdir-takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karakter ular punya takdirnya, dia punya bisa. Maka bagaimana bertaamul, bermuamalah dengan ular supaya tidak terkena bisanya. Maka dikasih pilihan. Oleh karena itu benar sekali, maksimalkan ikhtiarmu di wilayah doa. Allah akan berikan ijabahnya. Maksimalkan wilayahmu sebagai hamba dalam ibadah, maka Allah akan memberikan pahala. Maksimalkan ikhtiarmu di dalam ikhtiar maksimal, maka Allah akan menakdirkan rezeki untuknya. Seperti tadi pemulung menjadi miliarder. La haula wala quwata illa billah. Seperti hanya itu namanya takdir. Kemudian tadi ada sunnatullah di situ, ada inayatullah. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika oleh Namrud dilempar ke sebuah tungku yang panas. Allah berbicara kepada makhluknya yang namanya api yang akan membakar Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Allah berbicara merubah takdirnya. Allah yang bisa merubah takdir itu. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin engkau. Wasalaman, dan selamatkan Ibrahim, itu adalah kekasihku. Allah mengubah takdirnya api pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Maka api, karena dia yang merintah Allah, karakter api berubah menjadi dingin. Itu namanya perkecualian eksepsional diberikan kepada orang-orang soleh. Inilah sebut dengan inayatullah. Inayatullah inilah yang akan membuat kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, la haula wala quwata illa billah. Nah, tadi teman hati tausiah yang disampaikan oleh Kang Rasid dari rumahnya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rasid ini ternyata bermanfaat dan juga memberikan pencerahan ya soal ikhtiar dan juga takdir untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi teman hati yang ingin bertanya, boleh loh, silakan melayangkan pertanyaan teman hati semuanya di media sosial @dikalamhati, baik di Instagram ataupun di Twitter. Kami tunggu ya.